ke-309. Bacaan Kisah pasal 10 sampai pasal 12. Penyebaran gereja. Garis besar. Melalui seorang malaikat kepada perwira Romawi, bangsa non-Yahudi Cornelius, dan penglihatan kepada Rasul Petrus, Allah menghadirkan momen bersejarah dalam penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Allah mengirim penglihatan yang 3 kali berulang kepada Petrus untuk menghancurkan prasangka yang telah berakar selama berabad-abad antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mempersiapkan panggung untuk fase ketiga dan paling luas dari kemajuan Injil. Kali ini, ke sudut-sudut terjauh dari dunia yang dikenal pada masa itu. Renungan harian. Ambillah kamus, atau lebih baik lagi kamus medis, dan cari makna kata-kata berikut: limpa, pankreas, ginjal, kelenjar pituitari, hipotalamus. Apakah persamaan dari semua organ tersebut? Berikut adalah 2 jawaban yang mungkin. Mereka tersembunyi dan tidak terlihat. Mereka penting agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Mudah untuk menyadari bagian-bagian yang terlihat dari suatu organisme, baik itu tubuh manusia atau tubuh Kristus. Tetapi sama pentingnya, dan mungkin lebih penting, adalah bagian-bagian yang tidak pernah Anda lihat dan jarang Anda pikirkan. Seorang yang menderita diabetes bisa terlihat sangat sehat pada pandangan pertama. Namun, di dalam tubuhnya, ada organ yang telah berhenti berfungsi dengan baik dan menyebabkan penderitaan pada keseluruhan tubuh. Di gereja Antiokhia, Barnabas dan Saulus mengajar, Kisah pasal 11 ayat 26, tetapi banyak orang lain yang berkontribusi dalam memberi, membantu, dan berbelas kasih untuk mendukung pelayanan Rasul. Kisah pasal 11 ayat 29, Kisah pasal 12 ayat 5. Yang satu tanpa yang lain akan membuat gereja lemah dan tidak efektif. Apakah Anda sudah menemukan peran yang Allah inginkan Anda jalankan di gereja lokal Anda? Jika belum, pelayan atau pemimpin gereja Anda akan dengan senang hati membantu Anda menemukannya dan memenuhinya. Lebih mudah bagi kita untuk pergi ke gereja daripada menjadi gereja. Pendalaman. Tiga kali adalah sebuah pesona. Kisah pasal 10 ayat 16. Untuk Petrus, setiap pelajaran penting tampaknya harus diulang 3 kali sebelum ia benar-benar mengerti. Kisah pasal 10 ayat 16. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. 3 kali Yesus memerintahkannya untuk menggembalakan domba-dombanya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Dan 3 kali kain itu naik dan turun sebelum Petrus memahami artinya. Dari Petrus ke Paulus. Kisah pasal 15 ayat 7. Sampai titik ini, Petrus adalah tokoh sentral dalam kisah para rasul. Setelah pasal 12, Lukas mulai mengalihkan fokusnya pada Paulus. Setelah itu, nama Petrus hanya disebutkan 2 kali lagi.
yaitu dalam Kisah pasal 15 ayat 7 dan 14. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silahkan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.